Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Kitabul fara'id wal wasaya. Kitab menerangkan tentang faraid dan wasiat. Faraid itu apa? Ilmu tentang pembagian harta mayit. Tayyib, ini namanya faraid. Disebut faraid jamak daripada fardun. Artinya apa? Bagian tetap. Jadi orang yang ditinggal mati keluarganya punya bagian tetap. Enggak ada orang bapaknya meninggal maka bagiannya berapa? Sekian. Sekarang ahli warisnya. Al-warithuna adapun ahli waris itu minar rijali dari golongan laki-laki itu asyra ada 10. Al-ibnu yaitu anak laki-laki wabnul ibni dan cucu laki-laki. Ya, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jadi kalau saya punya anak Nabil, Nabil punya anak laki-laki. Ya, itu namanya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa insafal dan terus ke bawah dan seterusnya. Wal abu dan ayah, wal jaddu dan kakek, wa in ala dan terus ke atas. Berarti apa? Kakak, ayah, kakek, kemudian ayahnya kakek, kakeknya kakek, terus ila akhirih. Wal akhu dan saudara laki-laki, wabnul akhi dan keponaan. Wa in tarakha walau dan seterusnya. Ya. Wal ammu dan paman. Wabnul abi dan sepupu. Sepupu itu anaknya paman. Wa in taba'ada walaupun jauh, wa zauju dan suami laki-laki, wal maula dan tuan yang memerdekakan, al mu'tiku yang memerdekakan budak. Jadi kalau saya punya budak, kok budak dan kemudian saya bebaskan, budak saya kok meninggal, saya dapat apa? Saya dapat bagian waris dari budak yang saya bebaskan. Nah, tapi kalau budaknya wildan mati, apakah saya dapat budak? Ya, dia dapat warisan itu budak tuan yang pernah membebaskan budak tersebut. Tayyib. Itu ahli waris dari golongan laki-laki. Ada 10. Wal warisatu adapun ahli waris minan nisa'i dari perempuan itu sab'un ada 7. Al bintu yaitu anak perempuan, wa bintul ibni dan anak dan cucu dari anak perempuan. Saya punya anak perempuan saya punya anak perempuan. Itu namanya bintul saya punya anak laki-laki. Anak laki-laki saya punya anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki. Wal ummu dan ibu. Enggak, ibu asli bukan ibu tiri, bukan ibu sesuson. Wal jaddatu dan nenek, wal ukhtu dan saudari perempuan. Ya, waz zaujatu saudara perempuan, baik saudara perempuan seayah, seibu atau kandung. Waz zaujatu dan istri, baik istri 1, 2, 3 atau 4 umum. Jadi kalau istri dapat 1/4 maka 1/4 dibagi 4 kalau punya istri 4. Mafhum? Nah, wal maula waz zaujatu dan apa? Istri wal maula dan tuan al-mu'tiqatu yang memerdekakan budak. Waman adapun orang yang la yaskutu tidak pernah jatuh dari mewarisi bihalin dengan keadaan apapun itu 5. Az-zawjan yaitu suami istri. Saya punya istri, ya. Ketika istri saya mati, saya dapat. Tidak ada yang bisa menutupi saya. Saya mati, istri saya dapat, walaupun saya punya anak, saya punya bapak, suami, istri. Ketika salah satu di antara mereka meninggal, maka wajib mendapat warisan daripada pasangannya. Kemudian wal abawani dan ibu, ayah ibu. Saya meninggal, bapak saya dapat. Ibu saya meninggal, dapat.
Bapak tiri tidak, itu bukan bapak, mafhum? Ibu tiri dapat enggak, bukan ibu. Maka di dalam bahasa Arab ya, dalam syariat tidak ada istilah bapak tiri, ibu tiri. Itu bukan ibu, bukan bapak. Tapi apa? Zaujatul ab. Ya, zaujul Apa zaujatul ab? Bojone bapak. Gak ada hubungannya dengan saya. Paham? Kemudian apa? Bojone ibu. Bukan bapak saya. Tidak ada hubungannya. Wes. Paham ya? Ingat, bukan ibu tiri, bukan ibu angkat, bukan bapak tiri, bukan bapak angkat. Wa waladus sulbi, dan anak kandung laki-laki. Jadi anak kandung saya mati, baik anak kandung saya laki-laki maupun perempuan, wajib dapat warisan. Paham? Anak kandung saya punya anak kandung Nabil. Kemudian saya punya istri lagi. Dan saya punya anak dari istri saya yang kedua. Apakah anak saya dari istri kedua wajib dapat warisan? Wajib. Anak saya asli. Paham? Anak saya asli. Biasanya kan yang menguasai apa? Anak dari istri pertama, istri kedua, ketiga enggak dapat. Enggak. Wajib karena anaknya, enggak ada hubungannya karena kamu istri yang kedua, ketiga, anak dari enggak. Biasanya kan begitu. Ya. Itu hukum di Indonesia enggak boleh. Ya, mau dia nikah siri, nikah san, nikah apa namanya? Pokoknya dia istrinya. Pokoknya dia anaknya, maka dapat. Makanya ibu-ibu Iko jangan mau dikawin siri. Karena secara undang-undang tidak mendapatkan warisan. Undang-undang negara enggak mendapatkan hak. Tapi nikahnya harus jelas, tinggal dicatatkan di KUA. Maka ketika anakmu nanti ya, istri suamimu meninggal punya harta, anakmu dapat. Itu nikahnya jelas. Tapi nikah kok sembunyi-sembunyi di kolong jembatan. Ya saya terima, murah kali harga wanita. Betul? Nikah itu diumumin. Ya, kan banyak kayak gitu kan. Nikah sirri. Sirri artinya apa? Rahasia. Ya, dirahasiakan. Diam-diam apa? Lanjut. Waman, adapun orang yang la yarisu tidak dapat mewarisi siapa man bihalin dengan keadaan apapun itu, sab'atun, ada 7 orang. Ya, orang enggak boleh mewarisi walaupun anaknya, bapaknya, adiknya, kakaknya. Siapa itu orang yang enggak bisa mewarisi? Al-abdu, yaitu budak. Budak enggak bisa mewarisi tuannya. Mafhum? Karena kaya raya enggak boleh. Biasanya anak angkat dapat warisan, ya? Enggak boleh itu. Maka kalah walaupun misalnya yang merawat bapak itu adalah anak angkat, anak laki-lakinya yang asli adalah nakal kemana begitu, hartanya kemudian diwarisi anak angkat, tidak boleh. Walaupun nakal seapapun, tidak soleh ataupun melawan bapaknya, tidak boleh. Tetap dia dapat warisan. Anak angkat tidak ada hubungannya. Mafhum? Begitu di Indonesia, dikasih bagian. Kadang anak yang beneran tidak. Ya, wal mudabbaru, dan budak mudabbar. Apa itu budak mudabbar? Ada budak mudabbar, ada budak mukatab. Apa budak mudabbar? Budak mudabbar adalah apa namanya? Budak yang mana ada ikatan janji dengan tuannya, kalau saya mati kamu bebas, kamu merdeka. Maka ketika saya mati, budak saya enggak dapat, tetap enggak dapat, enggak apa-apanya. Orang asing. Wa ummul waladi, dan budak ummul walad. Apa budak ummul walad itu? Budak ummul walad itu, Mas Wildan, saya punya budak, saya gauli. Kemudian hamil, punya anak. Anaknya siapa? Anak saya. Anak saya. Nah, ummul walad ini apa? Budak. Apa umul walad di Indonesia? Ibu arek-arek.
Ibunya anak dia tidak dapat mewarisi, tapi anak saya tadi dapat mewarisi. Dapat mewarisi. Jadi seorang budak perempuan yang digaulin oleh tuannya. La ummul walad ini kalau budak yang sudah punya anak dari kamu maka tidak boleh antum jual. Hei, nemu ibu ada kon beli piye? Tidak boleh dijual. Tidak boleh diberikan orang, tidak boleh. Tayyib. Maka Islam itu ingin menghapus apa? Perbudakan. Maka orang itu kalau dia melakukan kesalahan hukum pidana, misalnya orang mencuri atau orang itu puasa Ramadan berhubungan suami istri, orang itu kalau membunuh mesti suruh apa? Wa isku raqabatin mu'mina, disuruh bebasin budak, bebasin budak agar apa? Habis perbudakan itu. Wal mukatabu dan budak mukatab. Apa itu budak mukatab? Budak mukatab adalah budak yang ada perjanjian dengan tuannya untuk bebas dengan syarat membayar uang sekian. Wildan ini budak saya. Kemudian Wildan kalau kamu bisa ngasih uang saya 100 juta kamu bebas. Akhirnya nih Wildan pinjam uang ke temannya 100 juta. Kemudian apa dibayarkan ke saya? Ini namanya budak mukatab. Mafhum? Ustaz gak ada aja kok. Lu ada di Sudan tuh ada, budak itu masih ada. Wal qatilu dan orang yang membunuh yang diwarisi. Ya, Pak Wartono punya anak namanya Sukamto. Sukamto membunuh ayahnya Wartono karena ingin dapat warisan. Dapat enggak dia? Enggak, justru tidak dapat. Begitu pula seorang ayah membunuh anaknya, dia tidak dapat mewarisi. Seorang ibu bunuh suaminya, istri bunuh suaminya, suami bunuh istrinya, tidak dapat mewarisi. Itu nanti dalam bab waris namanya hijab, hajab. Terhalang dari mewarisi. Wal murtadtu dan orang yang murtad. Enggak boleh. Orang murtad tidak boleh mewarisi. Ya, ada orang Pak Wartono, anaknya pindah agama, nggak boleh mewarisi keduanya. Si Wartono tidak boleh mewarisi anaknya tidak boleh mewarisi bapaknya. La yarisu ahlu millatain. Tidak dapat mewarisi orang yang berbeda agama dengan orang yang diwarisi. Sesama Muslim bisa, tapi satu Muslim satu kafir. Atau satu kafir satu Muslim tidak bisa mewarisi. Ada orang Kristen yang satu masuk Islam. Apakah orang Islam boleh mewarisi bapaknya yang kafir? Tidak. Orang kafir boleh mewarisi anaknya Islam? Tidak. Ada orang Nasrani menjadi Yahudi. Apa Yahudi bisa mewarisi Nasrani? Tidak. Nasrani mewarisi Yahudi? Tidak. Tetap tidak. Jadi begitu. Summa wal murtaddu wa ahlul millatain dan orang yang beragama ganda. Aku kalau Jumat ya Jumatan, tapi kalau hari Minggu juga ke gereja. Kalau Sabtu ke tempat ibadahnya orang Yahudi, kalau Senin ya ke kelenteng, ya ke kuil. Wah, agamanya apa? Karena menurut dia semua agama sama benarnya. Saya ikut ini, ikut ini. Aduh. Nah, jadi orang agamanya berganda banyak, tidak boleh. Di dalam kampung Pura ada di Lamongan itu ada satu kampung tapi ada 4 agama. Ada gereja, ada wihara, kemudian ada masjid, kemudian ada candi, ada 4 agama. Hindu, Buddha, Islam, Kristen ada. Desanya agak besar. Satu desa ada 4 agama di situ. Di Lamongan ada. Antum tahu rumah sakit Muhammadiyah Lamongan? Sebelum rumah sakit Muhammad itu ada jalan kecil masuk sana terus. Kalau nggak salah desanya namanya Desa Pura. Desa Pura. Antum cari. Ya, sensasi lihat-lihat di sana.
Wa aqrabul asabat, adapun orang yang paling dekat untuk mewarisi dengan sisa. Asabah itu mewarisi dengan sisa. Enggak dapat mewarisi. Anak laki-laki itu mewarisi dengan sisa. Ya, mewarisi dengan sisa. Sisa itu apa? Ya enggak dapat bagian 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. Kira-kira laki-laki dan perempuan bagiannya banyak mana? Banyak laki-laki. Nggak mesti, kadang banyak perempuan berlipat-lipat. Kalau ada orang meninggal dunia, ada bapak, ada ibu, ada anak perempuan, bapak dapat berapa? Hah? 6. Ibu dapat berapa? Istri dapat berapa? 8. Anak perempuan dapat berapa? Setengah. Banyakan mana? Setengah sama 1/6. Setengah. Loh, ditakari itu hadul unsayain terus. Enggak. Kadang gara-gara perempuan, ini si laki-laki enggak dapat loh. Enggak dapat. Ayo. Ada anak laki-laki yang bernamanya ada orang meninggal, ada bapak, ada ibu, ada istri, ada 2 anak perempuan, ada saudara laki-laki 1. Bapak dapat berapa? 1/6. Ibu dapat berapa? 1/6. Ya, istri dapat berapa? 1/8. 2 anak laki-laki? 2 anak perempuan? 2/3, bukan setengah. Fa in kanu aktsara min dzalika fa in kana thnataini falahuma thulutsani mimma tarak. 2/3. Terus si anak perempuan paman si saudara laki-laki dapat berapa? Habis, bro. Habis. Kau kira? Angka. Dapat berapa? Kau kira ditakani mislu hadil unsayain terus? Enggak. Oke. Kalau ada orang meninggal dunia, ada anak, ada ayah, ada ibu, betul? Ada ayah, ada ibu, ada saudara, ada ayah, ada ibu, ada suami. Ada ayah, ada ibu, ada suami. Ada saudara laki-laki. Ada saudara laki-laki. Ayah dapat berapa? Saya ulangi, ada orang meninggal dunia. Ada ayah, ada ibu, ada suami, ada sudah punya anak. Oke? Ada saudara laki-laki. Oke. Ayah dapat berapa? 1/6. Enggak ada far'ul waris, enggak ada anak. 1/6. Ibu dapat berapa? Enggak, 1/3. Ibu dapat 1/3. Banyakan mana 1/3 sama 1/6? Dia kan ini bukan satu lidakari mitlu hadir. Dia dijomplang. Ibunya dapat banyak, ayahnya dapat itu. Sama-sama anaknya yang mati. Si ibu dapat banyak 1/6. Ayah dapat berapa? 1/6. Si suami dapat berapa? Suami dapat berapa? Enggak ada anak, suami dapat berapa? Setengah. Nah, kemudian pamannya dapat berapa? Ya, saudara laki-laki dapat berapa? Habis, bro. Habis. Ini sisa itu ya, kadang dapat 2, kadang 3 di sisa. Nah. Kalah. Maka kamu jangan pernah dikecoin ini yang mau jurusan hukum Islam kuliahnya. Katanya li zakari mithlu hadil unsayain, enggak adil. Kata siapa? Dan yang ngomong kayak gitu orang Kristen itu, orang Yahudi itu, kalau ada orang meninggal dunia, kemudian punya anak-anak, yang bisa mewarisi hanya anak nomor 1 laki-laki, yang lain tidak. No. Iya. Makanya Anda baca konun mereka. Saya penelitian lama. Jadi kalau di dalam agama Yahudi, kalau anak laki-laki yang pertama ada, maka anak yang nomor 2, nomor 3, semuanya nggak dapat gara-gara anak ini. Mereka lebih kejam daripada kita.
Oke. Kalau konun Amerika, kalau ada ahli waris ya, kalau ada orang meninggal, kok punya anak satu berkulit hitam, satu berkulit putih, yang berkulit hitam tidak dapat, yang dapat berkulit putih. Coba, ini undang-undang loh. Kok gitu katanya kita dituduh-tuduh Islam, tidak adil, tidak adil, tidak adil. Padahal undang-undang mereka justru tidak adil, bro. Tak beritahu kamu. Dzakarim itu hadil unsayain terus. Mana adilnya? Nah kalau kayak gini adilnya mana? Ini ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Ada maslahatnya, ada manfaatnya, bro. Jadi adil banget PGT, Mas. PGT apa PGT? Kayak anak muda aja. Sudah 20 menit. Lama kita. Mana tadi ini nih? Wa aqrabul asabati itu al-ibnu anak laki-laki, summa ibnuhu kemudian anaknya, summal abu kemudian ayah, summa abuhu kemudian ayahnya ayah. Maksudnya siapa? Kakek. Summal akhulil abbi wal saudara kandung. Summal akhulil ab saudara se'a, ya summal akhulil abbi wal saudara apa? Summa ibnul akhilil abbi wal ummi. Kemudian apa? Keponakan kandung. Summa ibnul akhi kemudian keponakan muponaan laki-laki, kemudian anak dari saudara laki-laki lil abbi seayah. Jadi ponaan, namanya ponaan. Summal ammu kemudian paman. Ala hadza tertib atara atas inilah urutan, berarti paman anaknya paman. Summa ibnuhu kemudian anaknya. Wa in adibat, dan jikalau tidak ada apa al asabatu ahli waris yang lain, dia sebatang kara hidup tidak punya apa-apa. Fal maula maka itu adapun orang yang maka tuan al mu'tiku yang memerdekakan, maka dia sebatang kara, nggak punya ayah, nggak punya ibu, ya, karena dia tawanan perang kemudian dijadikan budak. Maka ketika dia dimerdekakan oleh tuannya dan dia ketika meninggal dunia ada warisan hartanya yang diwariskan, maka tuannya yang mewarisi. Wallahu a'lam bis shawab.